masuk. Silakan. Silakan duduk. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kak. Perjalanan tadi aman nggak ke sini? Yes. Alhamdulillah aman. Rumahnya kena banjir nggak? Oh enggak, alhamdulillah. Oke, sebelum mulai, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Daniela Putri. Silakan saudara bisa panggil saya supaya lebih akrab Kak Nia. Oh iya. Kalau Anda? nama saya Haikal Prasetya, biasa dipanggil Haikal. Oke, Panggil Haikal. yaudah Kak panggil Bang Haikal aja Oh ya. iya. Nah, Bang Haikal sebelumnya udah pernah ikut konseling ini? Sebelumnya belum pernah sih kak. Tapi udah pernah dengar tentang konseling belum? Kalau dengar konselingnya udah pernah. Menurut Bang Haikal itu gimana? Kalau konseling sendiri biasanya tempat buat bercerita biar nggak ada orang tahu gitu. Oke. Nah, jadi konseling itu sebenarnya proses di mana antara Bang Haikal sebagai klien dan konselor yaitu saya, itu di mana kita nanti dalam proses ini membahas apa yang Bang Haikal rasakan, apa yang Bang Haikal alami, atau apa yang Bang Haikal pikirkan akhir-akhir ini. Nah, tujuannya supaya nanti apa yang kita bahas nanti itu bisa kita selesaikan bersama-sama permasalahan tersebut, begitu. Nah, bentuknya kayak gini nih, Iya. Bang Haikal depan saya depan Bang Haikal. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Oh nggak ada lanjut. Oke, nah jadi Bang Haikal nggak perlu khawatir ya, karena dalam konseling ini kita kerahasiaannya itu sangat terjaga karena ada yang namanya asas kerahasiaan gitu. Hanya kita berdua yang tahu dan terlepas dari sesi ini nanti cukup sampai di sini saja cerita tersebut begitu. Bang Haikal saya harap bisa mampu terbuka secara sukarela untuk menceritakan apa yang dirasakan, apa yang difikirkan gitu, supaya nanti tidak ada yang namanya salah penafsiran gitu. Semoga saya berharap juga Bang Haikal mampu bekerja sama ya untuk mampu terbuka juga kepada saya dalam sesi konseling ini. Terus juga nanti habis konseling ini mungkin Bang Haikal bisa menerapkan apa yang sudah kita bahas di konseling ini. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini nggak ada sih kak, lanjut aja. Oke, jadi kita mulai ya. Iya. Apa nih yang Bang Haikal rasain akhir-akhir ini atau yang Bang Haikal ingin cerita? Kalau permasalahan akhir-akhir ini bukan akhir-akhir ini sih, tapi pikiran aja gitu. Pernah suka sama orang, tapi udah nggak sama dia, tapi selalu dipikirin aja gitu. Oh, jadi terpikir, Iya, terpikir. kepikiran terus. Kapan dekatnya? Waktu sekolah sih kak, kelas umur 17 tahun, kelas 12 ya. Kalau sekarang umur Bang Haikal sudah berapa? Udah 19. Oh, sudah 2 tahun lebih juga. Iya, ya? betul. Itu bagaimana cerita awalnya bisa dekat? Kalau cerita awalnya sih dia ini, saya akan kembali gitu. Ada teman si cewek ini nge-DM saya gitu, dia bilangnya mau foto sama kembaran saya. Terus saya jawab oh iya nanti dibilangin gitu. Terus pas pulang sekolah kembaran saya nggak mau gitu. Terus saya malamnya chatan sama si cewek itu, terus sama kelamaan sering chatan, terus main game bareng gitu. Pas di sekolah, karena satu sekolah jadi ini ketemu terus kan. Jadi pernah dekat gitu. Iya. Itu dekatnya dalam jangka waktu berapa? Kalau dekatnya bisa dibilang dari awal kenal tuh bulan Desember, mungkin setahun kurang ya. Oh, setahun cukup lama ya. Iya. Berarti sudah cukup banyak juga ya ininya kenangannya. Iya. Bang Haikal boleh relax mau nyadar Iya. gitu. Gak apa-apa. Oke, kalau begitu kenapa akhirnya bisa hubungan tersebut tidak kontak anak? Ya mungkin karena apa ya,
kurangnya berhubungan gitu, jadi tidak dekat lagi, atau karena si ceweknya udah malas gitu. Kalau sifat orang kan ada beda-bedanya. Kayak berubah-ubah gitu. Iya. Berhubungannya itu seperti apa? Chat kah? Ya teman sekolah gitu, atau chatan, pernah juga ketemu di luar gitu. Gitu. Lalu pas waktu awal-awal kontakan itu sudah berhenti, bagaimana perasaan Bang Haikal tadi? Kalau perasaan pertamanya ya sedih gitu kan, karena nggak cerita lagi. Habis itu suka kepikiran aja gitu orangnya. Dia juga ada kayak kepo-kepoin Bang Haikal nggak? Kalau awalnya sih pernah kepo gitu kan, pernah juga megang akun gitu, Instagram gitu. Jadi dia masih cek Bang Haikalnya. Iya, gitu. awal-awal pernah diceknya gitu, apa yang disukai gitu, di story gitu. Dia kayak masih mencoba nih untuk Awal-awal kenal. Oh gitu. Lalu Bang Haikal gimana tanggapannya? Terus kalau awal-awal pernah salah gitu kan, katanya ini belum selesai sama masa lalu gitu, karena pernah nge-like story orang gitu, tentang masa lalu gitu. Dianya atau Bang Haikal? Sayangnya gitu. Oh, Bang Haikal. Dia lihat di like story gitu. Oh, jadi dia mikirnya Bang Haikal masih mikir masa lalu. Iya, padahal emang nggak ada. Padahal nggak ada, emang pengen like aja gitu. Oh, jadi dia punya pikiran sendiri nih. Iya. Mungkin namanya juga cewek, mungkin suka pikirannya. Udah pernah coba konfirmasi ke si cewek itu kalau itu tuh iseng aja gitu? Iya, pernah awal-awalnya gitu. Terus udah dibilangin, tapi mungkin si ceweknya mikirin terus kan, masih ada hubungan sama masa lalu. Pernah sih udah nggak ini lagi, udah nggak dibahasnya lagi, tapi terulang lagi gitu. Terulang laginya ini dia, si cewek ini kayak overthinking ke Bang Haikal lagi, atau memang Bang Haikal ada nge-like postingan seperti tersebut? Ya pernah ketemu lagi postingannya gitu. Oh, dia ketemu lagi nih postingan kayak gitu. Saya nge-like story itu kan. Tapi saat itu Bang Haikal sudah mencoba menjelaskan hal itu? Sudah. Lalu bagaimana respon dia saat itu? Kalau responnya saya itu ya mungkin kurang ini ya, kurang suka atau gimana gitu, karena masih ada ini sama masa lalu. Tapi saya sendiri emang gak ada suka sama orang itu lagi. Jadi Bang Haikal emang benar udah habis nih Ya, gitu. habis, ya. Tapi karena Bang Haikal nge-like postingan kayak gitu, jadinya si cewek ini mikir Bang Haikal masih mikir masa lalu. Iya. Jadi yang awalnya memutuskan untuk berhenti deh kita berhubungan itu siapa? Awalnya sih kalau dibilang hubungan sih enggak, tapi dekat gitu, udah dekat. Terus berhentinya pas di 6 bulan atau 7 bulan gitu kan. Terus dia bilang kita teman aja gitu, karena nggak tahu juga alasannya gitu. Terus waktu dia bilang kayak gitu, gimana respon Bang Haikal? Kalau respon saya sendiri ya gimana ya, udah nggak mau ceweknya gitu, jadi ya pasrah aja gitu. Nggak ada mencoba untuk meyakinkan gitu? Udah sih, tapi dianya nggak mau gitu. Dia berusaha keras buat kayak enggak deh Bang gitu. Iya. Itu waktu itu dia setelah mengakhiri hubungan, mungkin kayak komunikasi sama Bang Haikal, itu dia ada Bang Haikal udah ngikutin ini nggak perkembangannya? Ada sih di Instagram gitu, postingannya yang galau-galau atau apa, nggak tahu juga karena siapa gitu. Terus ya dilihatin aja. Tapi Bang Haikal kayak diam aja, nggak Iya, kayak chat Nggak. ini buat aku ya gitu? Oh, enggak. Oh enggak.
Habis itu dia ada dekat sama cowok nggak? Bisa nggak? Kalau dibilang dekat sama cowok lain enggak, tapi sama masa lalunya ini cerita lagi gitu. Katanya udah selesai gitu. Tapi Bang Haikal diam aja. Terus Bang Haikal waktu itu mikirnya gimana? Kalau mikirnya sih udah capek ya sama ini apa namanya cinta-cinta gitu kan. Udahlah biarin aja lah cinta ini, mungkin kedepannya juga dapat apa ada orangnya gitu. Tapi sampai kini Bang Haikal masih mikirin dia. Kalau mikir sih ya, tapi kalau buat dapetin dia Kayaknya enggak gitu. dikit lah gitu. Oh dikit. Belum ketemu momennya aja nih. Iya mungkin. Tapi kalau misalnya ada kesempatan Bang Haikal mau mencoba. Iya. Mungkin kedepannya mungkin apa kitanya udah ini mapan atau apa gitu bisa lah. Iya. Oh berarti memang kayak sekarang belum pas deh gitu. Iya. Sama-sama masih merintis gitu ya. Karena kita masih kuliah juga kan ya. Tapi kalau di sosial media masih ini masih berhubungan misalnya follow-followan atau Kalau follow masih ada, di kontak WA-nya juga masih ada. Tapi kalau chatan mungkin sekali aja kalau bebas apa ya, misalnya dia buat story gitu terus dibalas. terakhir cetak kapan? Kalau di WhatsApp bulan Juli apa Agustus gitu. Sudah cukup lama ya. Iya, dia ini kuliah kan di Riau gitu. Oh, dia kuliah di Riau. Sementara Bang Haikal kuliah di Padang. Iya. Kangen nggak Bang Haikal? Kalau dibilang kangen sih ya, tapi gimana ya, bukan sekarang aja waktunya gitu. Jadi kalau dari sama cowok lain ya nggak apa-apa ya. Emangnya dia ada terlihat dekat sama cowok lain? Dia dekat sama cowok lain nggak, tapi sama masa lalunya gitu. Hmm. Pernah di posting. Sejauh ini Bang Haikal udah pernah kayak usaha gitu nggak, kayak udah mulai komunikasi lagi sama dia? Kalau mulai komunikasi nggak mau sih sekarang, karena semuanya gitu kitanya ini masih apa belum mapan gitu kan. Kalau nggak ada apa-apa gitu, jadi nggak ada guna juga gitu. Tapi kalau misalnya ada kesempatan mau kedepannya Bang Haikal udah memikirkan rencana seperti apa nih untuk ngejar dia? Kalau kedepannya sih fokus kuliah dulu aja ya, buat ini apa namanya pahami pelajaran gitu, buat masa depan juga kerja kan. Terus mungkin kalau gimana ya, mungkin pas kuliah terus kerja besok mungkin ada cewek atau apa orang gitu kan yang ini sama kita gitu. Coba kayak ke cewek lain dulu. Tadi Bang Haikal bilang katanya mau nungguin si cewek ini pada momen yang tepat. Tapi tadi sebentar ini Bang Haikal bilang juga kalau misalnya ketemu cewek lain pas waktu berproses sebelum ketemu si cewek yang di Riau ini mau mencoba dulu, itu bagaimana maksudnya? Gimana ya, saya pun juga bingung gitu. Sekarang juga ada cewek yang suka sama saya gitu, tapi nggak saya deketin gitu karena masih mikirin dia gitu. Mikirin si dia ini karena ada hal yang tertahan dari Bang Haikal atau gimana? Kalau hal tertahan mungkin sih enggak, tapi cocok aja gitu orangnya. Nyambung sefrekuensi gitu. Asik aja gitu. Sih. Tapi nggak bisa buat buka celah gitu lagi ya. Kenapa nggak mencoba sama si cewek yang suka sama Bang Haikal ini? Kalau cewek yang baru ini gimana ya? Malas aja buka ini sama orang baru gitu. Walau yang lama cuma dekat aja gitu, nggak pacaran gitu, tapi malas aja buka sama orang baru. Emang si cewek Bang Haikal yang waktu dekat
saat zaman SMK itu bagaimana? Dia baik sih, solehan gitu kan. Enggak, kalau dibilang tak cintaan gitu, tapi juga ada ininya apa namanya, nggak konsisten gitu, nggak konsisten kadang-kadang. gitu, iya. Terus dia suka ini katanya overthinking, tapi nggak tahu overthinkingnya apa. Tapi antara Bang Haikal dengan si cewek ini sudah saling paham diri kalian sendiri? Kalau mungkin masih banyak kurangnya gitu, karena ini masih dekatnya cuma sebentar gitu kan, nggak sampai setahun atau 2 tahun. Bang Haikal ngerasa ada trauma nggak? Kalau trauma sih enggak, tapi nggak tahu aja gitu, malas sama ini, sama orang baru tuh, cewek baru gitu. Walaupun dekat banget gitu, nggak mau gitu. Nggak tahu aja gitu. Kan sebentar lagi akan libur semester nih. Ada keinginan buat ngajak dia ketemu nggak? Kalau sekarang sih, kalau dibilang, tapi bingung juga ya, karena dia nggak tahu dekat sama cowok lain tuh enggak gitu. Ntar kalau diajak ketemuan ntar marah cowok. Tapi Bang Haikal ingin nanya nggak, kayak lagi dekat sama cowok lain nggak? Ya mau nanya sih, tapi udah tahu sih siapa orangnya, sama masa lalunya gitu. Dia Iya. masih sama lalu. Iya. Berarti Bang Haikal kepikirannya itu karena apa? Mungkin sama kenangannya kali ya. Terus nggak tahu deh, pokoknya bingung aja gitu. Pasti ada sesuatu. Kalau misalnya kita kepikiran itu kan karena kayak di angan-angan kita tuh mau kita pacaran sama dia nih gitu. Ya, Atau mungkin- kangen bercanda sama dia gitu. ya mungkin yang pertama itu ya mau deket sih, jajan sama dia gitu. Karena kangen Iya. kedekatan sama si cewek ini. Mengganggu produktivitas nggak? Kalau dibilang mengganggu sih enggak. Apa? Ini lebih semangat gitu jadinya kan, karena ada orang yang kejar gitu. Oh, kayak motivasi Iya, gitu, mau motivasi, sukses iya. lebih Iya, cepat. iya. Sejauh ini sudah banyak cewek yang ingin Bang Haikal. Maksud saya kayak sudah banyak cewek yang pengen dekat sama Bang Haikal. Kalau dibilang banyak sih nggak tahu ya, tapi dilihat-lihat sih ada gitu, 1 atau 2 orang. Tapi Bang Haikal nggak mau nih. Nggak mau, cuma ini kayak deket teman aja gitu, nggak dekat gitu. Kenapa nggak mau coba dulu? Gimana ya? Kalau dekat sama cewek ntar ini lagi apa namanya, yang lama belum selesai gitu, terus ada cewek lagi, nanti jadi susah gitu jadi pikiran. Oh, berarti Bang Haikal sebenarnya barusan mengatakan bahwa Bang Haikal kayak belum selesai sama perasaan sama si cewek sebelumnya. Perasaannya itu perasaan kangen kan, benar-benar cinta, Pengen aja gitu sama dia. apa yang aja, pengen cobain kayak berpacaran sama dia, gitu, dekat sama dia. Karena kan ini apa namanya, kalau buat masa depan kan lebih baik kan sama satu orang aja gitu kan, nggak ganti-ganti gitu. Ada hal yang misalnya saat waktu si cewek ini, kan tadi Bang Haikal cewek ini bilang ke Bang Haikal untuk kita sampai sini aja, terus berteman aja kan. Saat itu ada yang Bang Haikal tahan nggak, tapi nggak tersampaikan ke dia kan? Kalau disampaikan sih ada, cuman ini jaga diri aja gitu, jangan cewek lain gitu. Cuman dia masih ini sih, masih cewek baik gitu. Ntar kalau di luar, apalagi jauh dari orang tuanya kan, sekarang di Riau kan,
dirinya ke bawah sama temen itu pergaulannya gitu, jadi salah. Cuman kayak kasih pesan-pesan Iya, gitu aja. gitu. Nggak ada kayak bilang aku masih mau lo sama kamu, kita perbaiki lagi, itu nggak ada. Kalau sekarang kan Nggak ada. mungkin kan kalau udah takdirnya besok-besok ke depannya selalu ada balik lagi. Bang Haikal yakin nih kayak gitu. Kalau nggak ini apa namanya, kalau nggak sama dia juga nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa gitu. Gitu. Oke, nah Bang Haikal tadi bilang gitu ya. Jadi sebenarnya apa nih yang mau Bang Haikal Perbaiki tadi. nah, jadi apa sebenarnya tujuan Bang Haikal habis dari sesi konseling ini? Bang Haikal maunya gimana? Kalau maunya sih ini sih apa namanya, bisa bukan berubah sih, cuman caranya biar nggak pikiran terus dekat sama orang atau teman cewek gitu, tapi nggak dekat kali, gimana ya, karena kalau sering cerita sama cewek kan jadinya dekat gitu kan. Maunya sih nggak dekat gitu, teman ini jadi teman, terus yang masa lalu tuh gimana ya, bisa balik gitu. Bukan balik ya, tapi takdirnya gitu. Jadi maunya sama teman-teman cewek yang di sekitar Bang Haikal itu cuma berteman biasa aja gitu. Tapi Bang Haikal tetap ada rasanya kepikirannya si cewek sebelumnya. Memangnya teman-teman Bang Haikal sebelumnya yang di sekitar Bang Haikal sekarang ini ada yang kebawa perasaan selain si cewek yang tadi? Ada sih, ada satu cewek lagi itu. Kalau dilihat sih. Oh, kalau dilihat ya, kenapa Bang Haikal ngerasa kayak gitu? Gimana ya? Cara dia ngomong sama chat di WA gitu. Kalau dilihat kan. Memangnya seperti apa perbedaannya? Kalau yang cewek biasanya kan apa namanya, biasa aja chatnya gitu kan. Kalau ini suka apa, kayak effort gitu. Kalau cewek biasanya kan nggak effort, misalnya ada orang chat gitu, kalau udah habis chatnya ya udah habis, ini ada lagi gitu chatnya. Contohnya? Misalnya minta tugas gitu, terus bilang masih, terus si cewek ini bilang tugasnya masih sampai 56 gitu atau 5, misalnya tugas ada 10 gitu, nanti dikirim lagi. Nah itu saya nggak balas gitu kan, cuman dia ngirim gitu. Oh iya. Gitu. Kalau dari gerak-geriknya ada yang beda juga nggak dari teman cewek Bang Haikal yang lain? Kalau gerak-gerik sih kalau dibilang beda sih enggak juga ya, tapi kelihatan aja gitu. Jadi Bang Haikal ngerasa dia beda, Iya. memperlakukan Bang Haikal gitu. Tapi dia nggak ada confess. Confess sih nggak ada, cuman ada orang bilang gitu. Ada orang yang yang juga suka nyampein. itu ya. Terus gimana respon Bang Haikal pas dengar perkataan orang lain? Kalau responnya sih biasa aja gitu, karena udah nggak niat lagi sama itu, apa namanya, cinta-cinta gitu, mau ini aja, apa namanya, mau teman aja gitu. Mau temen aja. Terus kalau buat sekarang ini apa, mau merubah ekonomi sih gitu kan, biar nggak ini apa namanya, Biar meningkatkan biar gitu. minta sama orang tua kan, karena sekarang minta sama orang tua gitu. Oh jadi Bang Haikal kuliah ini sambil kerja? Kalau sekarang sih enggak gitu, karena dapat beasiswa kuliah gitu kan, karena dapat per semester. Tapi ada keinginan gitu? Ada. Kalau dulu pas ini pernah kerja gitu.
kadang kerja ini apa namanya capek gitu ya, namanya kita capek kan. Pernah sih kerja tapi udah ini apa namanya merasa capek gitu, jadi kayak mau berhenti gitu. Oh, kerjanya yang rasa capek ini. Iya. Tapi itu nggak sambil kuliah ya? Enggak, sebelum kuliah gitu. Tapi udah nggak sambil kuliah aja capek gitu. Iya, apalagi sambil kuliah gitu entar. Tapi kalau dilihat orang kan, orang kerja sambil kuliah, kita cuma kuliah aja gitu kan, mau juga kerja jadinya. Termotivasi gitu Iya, ya. termotivasi, tapi Dia pas aja bisa. ya tapi pas kerja jadinya malas gitu kan, namanya kerja gitu. Iya. Emang sekarang Bang Eka udah coba cari kerjaan? Kalau bilang ada sih tempat lama dulu gitu kan, ya bapak tuh mau nerima gitu. Tapi saya sendiri gitu masih belum ini, nanti terganggu gitu karena di situ kerjanya dari pagi sampai sore gitu. Tapi kalau saya sendiri cuma bisa Sabtu atau Minggu gitu. Tapi kalau Sabtu atau Minggu tuh ada kerja kelompok atau bikin tugas gitu, terus nggak masuk gitu. Oh, berarti nggak sesuai sama jadwal kuliah. Iya. Tapi kalau misalnya ketemu nih sama job yang memang part time kayak barista atau kayak yang bisa menyesuaikan jadwal kuliah lah gitu, mau Sih, tapi cuman ini apa susah gitu kan kalau sekarang. sejauh ini sudah coba cari? Kalau cari sih ada gitu, cuman nggak sesuai gitu. Nggak sesuai. Iya. Bang Haikal biasanya tertariknya kerja di bidang apa? Di bidang yang santai sih, misalnya kalau dulu nggak ada part-time sih, cuma full gitu di bagian admin gitu. Sampai di bagian akuntansi sih. Kerja kayak di kantoran Iya, gitu. gitu. Kalau di part-time mungkin kayak di kasir atau apa gitu. Ada keinginan buat coba nggak? Kalau sekarang belum sih, karena ini apa namanya suka malas gitu. Oh, suka ya, suka malas. Tiba-tiba rasa malasnya muncul. Iya. Kenapa bisa kayak ngerasa malas itu? Kalau di rumah suka malas aja gitu, tapi kalau di luar kayak di kampus itu semangat gitu. Nggak tahu. Berarti kalau udah keluar dari zona nyamannya baru terpacu semangatnya. Tapi kalau maksudnya di kamar, di rumah gitu, ya itu masih malas aja kepikirannya. Kan sholat sholat zuhur orang jam 12 lewat dikit kan, kita sayangnya jam 2 atau setengah 2 gitu. Ditunda-tunda gitu. Berarti kayak manajemen waktunya Iya, gitu ya. masih berantakan. Udah coba perbaiki? Udah sih, apalagi jam tidur malam suka begadang gitu kan. Kemarin udah jam 10, jam 11 malam kan, misalnya jam 1 atau jam 12. Kenapa tidur jam segitu? Karena ini suka main game atau scrolling, terus chat sama orang gitu. Memangnya di jam siang, sore, pagi ada kesibukan sampai tidak bisa scroll TikTok? Kalau itu jam-jam segitu ada, tapi ini apa namanya nggak ini Enggak. ya nggak tahu aja, malam gitu kan, Nyaman aja malam. Malamnya kenapa harus sampai mengganggu jam tidur? Jadinya nggak sampai jam 10 atau jam 11, cuman ini kebablasan gitu kan. Kebablasan terus gitu ya. Biasanya sebelum jam tidur rusak tuh kamu biasanya tidurnya jam berapa? Jam 9 paling lama sih. Sebelum kenal HP mungkin jam 9 atau jam setengah 10 paling lama. Itu terakhir sebelum kenal HP itu kapan? Waktu SMP kelas 8 atau kelas 9, sama sebelum kenal cewek. Sebelum kenal cewek juga. Iya. Jadi itu mempengaruhi Jam tidur. Kenapa bisa kenal cewek bisa mempengaruhi jam tidur? Karena ini apa namanya,
kayak lebih ngutamain cewek daripada tidur, misalkan karena ceweknya belum tidur terus kitanya nggak tidur juga gitu, jadinya ini suka belum tidur ya. Diikutin gitu ya, Iya. temenin. Iya. Si ceweknya dibolehin orang tuanya. Kalau ceweknya sih mungkin nggak diatur orang tuanya juga kan, terus kitanya juga nggak ditegur gitu, jadinya nggak tidur gitu. Oh, ngikutin aja Iya. nih. Si ceweknya ini pacar Bang Haikal gimana? Kalau awal sih nggak pacar, cuma dekat aja kan, yang diceritain tadi kan yang dekat. Oke, dekat doang. Oh, jadi sampai sekarang Bang Haikal kalau dekat sama cewek itu cuma sebatas dekat. Iya, cuma sebatas dekat. Kalau pernah kelas waktu baru masuk SMK, dekat sama cewek nggak niat pacaran gitu, nah, dekat aja gitu. Tapi kalau yang terakhir kemarin mau pacaran tapi nggak Nggak kesampaian. sampai. Sebelum itu kenapa nggak mau dekat sama cewek sampai pacaran gitu? Kalau dekat sih dekat, cuman nggak mau pacaran karena nggak tahu, nggak pernah pacaran juga kan, jadi bingung gitu ngapain sih pacaran. Oh, kayak nggak tahu nih Iya, pacaran karena ngapain. masih umur berapa ya, 15 tahun. Masih pengen kayak ngerasain senengnya Iya. dekat sama cewek aja dulu gitu. Udah berapa cewek tuh? Kalau dekat sama cewek sih 3 kali ya. Iya. Tiga. Iya. Waktu SMP? Nggak, SMP nggak pernah. Oh, SMP Iya. enggak? Oh, iya. SMK kelas 1, kelas yang kedua kelas 1 juga, sama kelas 3 sama. Yang kelas 3 ini yang si cewek terakhir yang Iya, yang terakhir. kepikiran sampai sekarang. Iya. Oh, berarti tidak ada karena trauma masa lalu gitu. Nggak trauma kan. Berarti emang nggak ada kayak nggak pacaran aja deh. Iya. Kalau sekarang sih nggak pacaran aja gitu. Karena jadi pola tidur tadi itu terganggu karena nggak karena ngikutin cewek. Iya. Tapi kalau sekarang sih buat usaha atur jam tidur lagi gitu kan, aku kadang gitu. Usaha apa aja yang udah Bang Haikal lakuin? Pertama malam hari kurangin main game atau scrolling gitu, biar bisa cepat tidur. Yang kedua biasanya nggak lupa juga sholat kan, sholat isya, terus ngidupin musik sih biar bisa tidur cepat. Oh, jadi kalau biar bisa tidur ngidupin musik. Iya. Biasanya jangka waktunya itu berapa musik baru bisa ketiduran? Mungkin biasanya satu musik aja udah tidur gitu. Satu musik aja Iya, bisa udah tidur. tidur. Oh, sebentar ya, cukup Iya, sebentar. sebentar. Harus ada musik aja gitu biar cepat tidur. Akhir-akhir ini sudah terbantu jam tidurnya. Kalau akhir-akhir ini pernah nggak pakai musik lagi gitu. Oh, udah mencoba Iya, nggak pakai mencoba. musik? Bisa. Bisa. Oh, itu sudah bagus. Iya. Keren dong kayak gitu. Berarti udah mulai ada peningkatan. Mungkin kedepannya bisa kayak dikurangin main gamenya sampai jam segini aja gitu. Main gamenya kalau Bang Haikal gimana? Mobile Legends sama PUBG sih sekarang kebanyakan. Kalau sekali main tuh biasanya jangka waktunya berapa lama? 2 jam atau 3 jam. 2 jam Iya. sampai 3 jam. Itu lepas dari scroll TikTok gitu, tidak? Iya, lepas dari itu. Kalau scroll TikTok biasanya berapa lama? Kalau scroll TikTok paling lama malam itu sejam kurang. Jam sebelum Iya. tidur. Ya, sebetulnya tidak, sama nontonin live orang di TikTok kan, main game. Oh, main TikToknya nontonin orang main Nontonin orang, iya, main game. game. Jadi karena itu kayak dikit lagi nih mau habis gitu. Iya, suka gitu kan. Tapi pengen nggak Bang Haikal kayak stop deh gitu sampai jam 10 aja aku mau tidur gitu. Iya, pernah sih jam 10 tidur gitu, apa jam 9 jam 10 yang lama gitu. Tidur. Bang Haikal tidurnya sendiri. Berdua sih sama kembaran. Oh, Bang Iya. Haikal kembar. Kembaran Bang Haikal nggak ada kayak masih kalau nganggur atau gimana? Enggak sih, dia sendiri kadang kalau tidur cepat ya tidur aja gitu, dampingan. Yang lebih besar Bang Haikal atau kembaran Bang Haikal?
saya sendiri. Oh, Bang Haikal lebih Iya. besar. Terus sama kalau tidur harus ada ini kipas angin gitu. Kalau nggak panas gitu kan. Kalau nggak bisa tidur. Sehingga nggak bisa panas gitu. Iya. Bang Haikal sekarang sudah semester berapa? Masih awal ke kuliah sih, masih semester 1 gitu. Terganggu nggak kuliahnya karena jam tidur tadi? Kalau terganggu sih enggak, cuma karena mungkin gitu terus ketunda tugas-tugasnya atau kadang-kadang scrolling gitu. Scrolling TikTok. Telat nggak ngumpulin tugasnya? Kalau telat sih enggak. Oh enggak. Kalau tugasnya yang ngerti gitu telat ya. Tapi ada pernah tugasnya Ada pernah enggak telat sih, cuman ini malas aja bikinnya itu, terus nyantek sama teman. Terus dosennya tahu? Kalau tahu sih tahu, cuman enggak dibilangin. Oh, dia kayak biarin aja Biarin gitu. aja. Oke. Selain itu apalagi yang mengganggu pikiran Bang Haikal? Selain itu nggak ada sih, cuma paling ini apa namanya, ada kakak kan, terus ini udah 3 tahun mungkin tamat dari sekolahnya, tapi nggak ini apa namanya, kalau dibilang bantuin orang tua ada, cuman cari aja kerja gitu atau gimana gitu, terus ngapain di rumahnya gitu, kalau bantuin orang tua nggak dapat duit kan. Jadi sambil bantu-bantu gitu. Iya, Sudah berapa lama? sudah 3 tahun dia nggak kerja mungkin. Oh, Mungkin karena introvert juga kali kan, kurang bicara, tapi kalau kurang bicara mungkin bisa dilatih juga di tempat kerja kan, belum ada tempat kerja gitu. Mbak, gimana tadi? Mbak tadi? Akang. Iya, Oh ya. kayak di rumahnya gitu, anak ada cari karajo atau apa gitu. Oh, di rumah saya. Tapi sebelumnya ada kerajo gitu. Lah nggak ada karajo gitu di bukit gitu, tapi ada emang kan, cuman ini naknya gitu. Oh, nak dia. Iya, pasarnya ramat tuh, bulan tuh. Oh, nak dia. Nggak tahu dah, tak masih ya. Nggak tahu benar-benarnya. Itu kayak jadi minimarket. Kini kerajo Ini nggak ada kan ibaratnya. di rumah saya. Iya, Mana sih di rumah? main HP-nya itu ya, ini suka nggak mau, tapi banyak nggak ada guna kalau itu sih di rumah kan. Itu bapak itu bisa membantu pikiran. Ya misalnya saya lihat orang lain kan, apa namanya, kakaknya kerja gitu, nggak di rumah saya gitu kan. Ya Tapi di rumah tuh tertolong nggak kayak kerajo rumah? kalau tolong aja, tapi kadang si pusingnya apa gitu. Tuh. Ndaknya coba alasan tapi pikir kurang gitu. Sampai kini nggak ada kayak Iya, dia coba cari karajo tuh nggak ada. nggak ada. Serius. Jadi yang karajo Kayak gini kayak laki-laki ini. tuh bah perasaan kalau sama kakak tuh jeleknya di rumah sih. Kalau tahu sih jeleknya tuh ala apa cari lah kerja gitu. Cuman kalau kayak laki-laki kan mungkin udah masih duit, jadi nggak di pasonya udah kerja. Baru jauh beda rumah sama kak. 3 tahun. Oh, berarti kini 20 lah. 2 bulan. Dua. Baru tamat sekolah atau baru tamat kuliah itu dua? Apa? Kakak tuh. Teman SMA nya. Oh, tamat Iya, sih. SMA. Kalau pas kuliah non jauh lebih ya, jadi nggak pada
Oh tapi kini kuliah lah. Enggak, ini ada kuliah cuma di rumah gitu. Itu pernah cakap tentang hal itu? Cakap sih enggak. Enggak. Jadi enggak terganggu sama hal itu lah kan? Kalau itu enggak terganggu sih, cuman ya kayak ekonomi gitu kan. Tolongnya lah. Iya tolong. Misalnya bisa kok ayeka kok kalau gitu kan terus sama itu. Nenek do mencari gitu kan. Itu lah pernah coba merunding hal itu? Enggak ada tuh, cuman ngicen sih itu dari radio gitu. Patang tuh lain juga radio, cuman tak dalil aja gitu. Enggak juga. Jadi kau nionya kak kau tuh bah? Kalau di pasok radio enggak ada, cuman cari pendapatan gitu kan, enggak di rumah saya. Penonton kan kini enggak dari radio gitu sih, misalnya ke video TikTok gitu kan, kalau nggak pandai gitu dari kawannya atau apa, kalau nggak pandai itu cari radio gitu. Karena masih alun-alun rumah di Padang gitu. Jadi bisa misalnya kalau nggak enak do gitu terus sama itu terus pulang kampung gitu. Nah kan kampung jauh dari pusat, dari kota gitu. Saudara payah akses di sini. Iya, payah. Jadi itu nilainya tuh ada rumah gitu di Padang. Lah pernah pas sampai yang kecil mau itu kakak? Nah dulu ada kayak ada kurang ngecek kakak gitu. Nggak terlalu deket di kakaknya. Kalau laki lagi cuman sifatnya tuh masih kayak misalnya orang kan marah gitu atau bah cuman kayak serius gitu. Penyinggung gitu. Iya, penyinggung. Jadi kayak kalau Malaysia begitu gitu ya, Malaysia. beko manidak lama-lama pembahasanku gitu. Nah. Tapi lah pernah nyusun kalimat gitu nih bicara kakak. Pernah sekali bantu pas kalau radio atau HP-nya susah tuh mah gitu, ala anak apa ya kan. Tuh carilah radio gitu. Tuh kayak negara kita. Oh aku disabit aja. Tuh kalau anak saya gitu. Jadi kayak kalau laki-laki kalau masih kuat berarti nyawa apa mah. Nggak ada balunya anaknya radio atau tadi makan. Berarti emang gaek yang enggak lo gaek Mau masuk. Berarti emang enggak ada hal kok di buhan di rumah. Nggak ada. Itu dari gaek keduanya. Kalau yang kalau yang Amerika mungkin lagi dia punya sudah hadir tapi tidak dikasih ya. Yang kok apa tidak. Kasulit gitu. Iya, tidak nanya apa ya. Sebelumnya nggak pernah kayak kasulit gitu kalau udah tahu. Pas dapet kerja tuh ala dapetnya kan nggak nyo yang apa juga no. Itu pulangnya ke Padang kan. Itu nak dapetnya. Iya benar. Nggak ada cerita kamu mau kapan. Nyo dapet itu di teleponnya kan tuh nyo dapet kerja di Uki kecil apa nenek kan. Cuman nyo itu kalau nanya balai ya. Ya biasa dari Padang sampai Nggak nionya deh. nggak tahu lah tak ini kadang apa ini sih depan introvert atau apa gitu nggak sih Nggak pandai. kurang pede mungkin kadang kalau diceliaknya biasa sih aman tapi orang masih ada kekurangan itu tapi nanti kada jadi gitu kan cek kan awak yang lain apa nggak ada yang Ada rasa yang tahan ya apa sama kakak lu. yo kan diceliak kan kayak kakak orang kan yo kerja gitu semangat gitu kalau di rumah sih tuh balen saja gitu kan bisa dia nyo ndak bah bisa ke orang-orang gitu terus bisa kalau balakinya ada jo punya gitu tidak nunggu orang dan nunggu ya. Kalau gitu kan kayak nunggu orang gitu. Tapi kesal nggak? Kalau kesal sih balen misalnya itu dirinya seorang saya gitu. Berarti nggak terlalu kayak Nggak berhalangan. iya. Nggak lo pikir mana doang. Tapi kalau seorang nih mau kerja, Kalau seorang sih nyo cuman
lo dapet gelar gitu kan, cuma ke kuliah dulu gitu. Ataupun kuliah kayak job gitu kan, kalau enggak lanjut kerja pertama. Tuh alay. Tuh alay. Kembaran kah ada masih itu lah. Kayak kalian berdua kayak tiba-tiba bahas. Kalau ini sih mungkin ada tapi enggak di apa ya lah. Nah, Karena dulu kan pas ketek kan aku suka minta kakak kan, terus nggak dapet gitu. Itu kini wak magiannya gitu. Sementara pas ketek mau minta sih ketek nggak dapet gitu. Mau minta kayak kuenya atau bahannya gitu, yang nyobani gitu. Kegiatan sih sampai gini. Iya. Cuman gini kalau kan tuh dia gilanya gitu, baru main dana gitu. Walau dulunya kurang aja gitu kan, tidak tuh maginya. Tapi ikhlas. Ikhlasnya coba aja lah itu. Ikhlas atau ikhlas-ikhlasan? Ikhlas mana biasanya mah. Terus ya, kak sendiri pernah gitu nggak ya sama cowok suka gitu? Kalau aku nggak tahu persis juga deh ya sama atau enggak konsepnya, tapi kalau untuk perasaan kayak Ikal kayak kangen, kepikiran sama orang yang pernah deket sama aku sebelumnya itu pernah sih. Terus gimana ini apanya kak cara ini? Kalau kak sih waktu itu karena kak tipe mungkin yang kayak mengungkapkan, jadi kak hubungi Bali ya gitu. Dia tahu aku masih ada rasa gitu, udah punya cewek belum gitu, kalau belum boleh nggak pulang lagi gitu, berani aja walaupun posisinya kan kak cewek, tapi kan sebelumnya kita udah pernah dekat gitu. Kalau Haikal berani nggak kalau misalnya melakukan hal seperti yang kak lakukan? Masih belum berani gitu, Karena tahu kalau si cewek ini dekat sama mantannya. Kalau pacaran mungkin banyak ngeluarin duit kan, makanya nggak dulu sekarang. Kayak belum tercover lah kini gitu. Berarti kalau misalnya lah pacaran kalau nionya memperlakukan cewek kalau bah? Kalau dicari kan orang mungkin jalan gitu terus pakai kecenyakan gitu. Kalau gini kalau itu namanya pacaran gitu minta apa aja kayak gitu itu kembali gitu pecah di Cari nabi kalau. iya. Berarti kalau niolo kayak jalan-jalan tuh makan sama cewek, belanja cewek. Kalau bisa gitu, cuman isunya apa gitu kan, jadi nggak apa gini lagi. Alun bala-bilan masih gini lah. Tadi kan ngecek di awal kalau ingin menyelesaikan acara nubina terpikiran gitu. Kalau sejauh apa kalau melakukan apa sih biar nggak terpikiran si cewek? Kalau nggak terpikiran aja tugas gitu atau main game, tapi karena game lah gitu waktu jadi berantakan gitu atau nggak teratur gitu kan. Jadi kalau nyom mengalihkan pikiran tuh untuk nak bikin cewek, jadi main game, TikTok, tapi jadinya kacau manajemen waktu gitu. Sama jadi kan ya kakek contoh kakak kalau kan jadi banget cowok baik juga. Sejauh itu hubungan sama kakak elok kan? Kalau itu elok gitu. Eloknya enggak berdua banyak. Tapi tidak pernah mengungkapkan hal yang ingin diungkapkan. Enggak pernah. Ada enggak yang ingin diungkapkan? Maksudnya? Kayak pengen ngecek kayak gitu Pak gitu. Oh kayak gitu. Kalau kita cuma aja kan
ngecek kayak kal kerja sana dulu gitu. Enggak kemana lagi. Terus bah perasaan kal waktu gak kalau mengicik kayak gitu. Soalnya padahal kan ada kerja gitu, enggak nganggur gitu kan. Inyo surangnya nak nyo ya kan itu balik lagi gitu. Tapi gak kal kedua-duanya Nggak tidak memasuk mana tuh. Terus kal ada perasaan kayak sesuatu gitu enggak kagak kalau Iya tuh harus bisa merubah kayak gitu kan. Bisa tuh sama kerja gitu. Bisa punya bisnis gitu. Tidak dapat dari orang seberbulan gitu kan. Punya bisnis orang. nggak pernah tersampaikan ke orang tua. Kalau disampaikan tidak, cuman dari diri seorang merubah. Tapi ada ingin nggak Iya, misalnya iya. nyampein? Kalau ingin nyampe tidak, cuman awak sih merubah gitu kan. Oh Bisa. diam sih Iya gitu. dia bisa dia berubah gitu. Ya ada itu dari gitu. Merubahnya kayak apa? Kalau gini tuh masih alun ya, cuman udah kuliah gitu. Kuliah sih dulu. Ya dia kuliah sih dulu gitu. Terus bisa tuh kalau anak yang tadi mau tanam magang tuh cari apa referensi atau tempat kerja gitu. Terus bisa wak jadi apa namanya dapat pengalaman gitu kan. Terus wak ada modal bisa buka bisnis gitu. Oh, dia buka bisnis. Iya. Rencana dia buka bisnis apa? Kalau gini tuh lo nggak boleh cuman di saya Di bayangan kepala lo jadi gini. bayangan kalau bisnis itu nggak mudah kan gitu. Mesti ada di bawah RT gitu. Kalau kalau bisnis gini kalau namanya tuh kurang tahu dulu lagi. Cuman ingin gitu. Ingin. Iya. Tapi bidang bisnis yang kali itu kan tahu ada Iya benar. makanan, pakaian, online, konten gambar ya. Tapi lah ingin gitu. Iya. Kalau tertariknya di bidang apa bisnis tuh? Kan zaman kini banyak tuh bisnis. Tertariknya? Kalau gini pernah kerja di Tekome gitu kan. Coba lama jadi Tekome gitu. Cuman kalau buka asuransi tuh nggak mungkin lagi. Itu harus joinan gitu kan. Oh berarti Nio coba buka bisnis toko ameh Iya. gitu. Tapi itu harus ada modal gitu. Jadi itu harus kerja ya di orang gitu. Setahun atau 2 tahun gitu. Itu kau mikirin itu pernah nggak kayak bahas itu kan kembaran? Kalian sih karena kemarin kan nggak pernah kerja di Cokame kan, jadi nggak paham gitu. Oh jadi kalau kembaran kal nggak ada pengalaman kerja sebelumnya doang? Iya nggak pernah ada. Dia langsung kuliah Iya. gitu. Oke. Nah balik ke topik awal tadi, kau tadi Nio melakukan si cewek kau gitu. Tapi yang kau rasain gini tuh rasanya kau bisa nggak melakukan cewek tuh? Walaupun sih bisa, cuman ke depannya gitu bisa sebuah ini lagi. Masih ada keinginan untuk Iya. sebuah itu ya. Berarti untuk sementara waktu saya. Sebenarnya lah ancak sih ini tuh. Kan artinya lalu kok. Iya, Kan paling berat tahun ke depan atau 5 tahun Iya. ya kan. Iya. cek ndak lo sobok dok kan Iya. Jawa di Riau. Berarti ini lah ndak terfikirkan ndak sampai. Berarti lah teralihkan gini. Iya. Sambil main game. Game malam-malam kesana kan. Coba aja main game. Main game ya. Main kok. PPR tapi malah main PPR. Oh, ndak main FM. Nggak minat. Ndak minat ada. Malah. Nggak ada. Nggak baru main FM. Nggak boleh menarik pembahasan deh. Biar jam 3 kan. Berapa menit ya? 56 menit kau. Itu bukan kat nak.
Tenang Kak, bukan Kak, aku ada Kak. Oke. Nah, Haikal mau nggak mencoba melakukan seperti pengalaman yang kakak ceritakan tadi? Yang seperti itu cowok duluan gitu ya. Ya, Kalau kayak Haikal sendiri berarti ngisi cewek itu ya. Mungkin mau sih. Pas libur semester ya ke Padang gitu, itu chat gitu. Oke, lakukannya pas libur semester. Kalimatnya seperti apa? Mungkin kalimatnya gini, dulu mungkin nggak cuma dekat aja gitu, kamu mau nggak ini apa namanya lebih dekat gitu atau jadian gitu. Oke, keren banget. Itu udah bagus pemilihan kalimatnya. Itu Haikal lakukan nanti pas si cewek balik pulang semester ke Padang ini. Kalau gitu nanti kalau sudah Haikal lakukan saat si cewek ini pas semester balik pulang kampung ke Padang, Haikal konsul lagi ya ke kakak kayak nanti kasih tahu gimana hasilnya, terus juga kasih tahu gimana perasaan Haikal setelah melakukan seperti yang kita bahas tadi gitu. Oke? Kalau gitu kakak akhiri sesi konseling kita hari ini ya. Sebelumnya apa ada yang ingin ditanya lagi? Ada lagi Oke. mau ini. Oh, sudah ada kegiatan berikutnya? Iya. Oke, kalau gitu kakak akhiri sesi konseling kita hari ini ya. Terima kasih sudah memilih kakak sebagai konselor. Tapi sebelum pulang boleh Haikal bantu nanti isi selesai pengadministrasiannya, Oh iya, siap. mengisi Iya. Terima kasih Haikal. Terima kasih Kak.